Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami dari kelompok 3, yaitu investasi obligasi, yang beranggotakan saya Henida Dunaf Ramadhani, NIM 031. Saya Inaki Fato Suyuda dengan NIM 036. Saya Nova Ayu dengan NIM 140. Saya Seizila Emalina dengan NIM 141. Saya Anggita Elizabeth dengan NIM 146. Akan mempresentasikan hasil kelompok kami. Sebelum kami mempresentasikan apa itu investasi obligasi dan apa saja yang terdapat dalam investasi obligasi, mari kita simak lebih lanjut terkait video penjelasan tentang investasi obligasi. Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 3 investasi obligasi akan menjelaskan sedikit mengenai apa itu investasi obligasi dan bagaimana cara kerja investasi obligasi. Berikut adalah penjelasannya. Sebelum kita membahas lebih lanjut terkait investasi obligasi, tahukah kamu apa itu investasi? Investasi merupakan kegiatan penempatan dana pada satu atau lebih dari satu jenis aset selama periode tertentu dengan tujuan untuk mendapatkan penghasilan atau peningkatan nilai. Oke, di sini aku akan menjelaskan apa sih investasi obligasi itu. Jadi, investasi obligasi itu merupakan surat utang jangka menengah atau jangka panjang yang diterbitkan oleh perusahaan dengan nilai nominal dan waktu jatuh tempo tertentu. Surat utang tersebut berisi janji dari pihak penerbit untuk membayar bunga pada periode yang telah ditentukan dan melunasi utang pada akhir waktu yang telah disepakati. Kita akan memberikan gambaran secara singkat tentang cara kerja investasi obligasi. Obligasi adalah salah satu jenis dari investasi. Obligasi adalah pinjaman yang akan dibayar dengan bunga atau yang disebut dengan kupon. Misalnya begini, pemerintah akan membuat proyek pembangunan infrastruktur jalan raya. Tentunya dalam membangun sebuah proyek memerlukan dana yang cukup besar. Akan tetapi, pemerintah tersebut mengalami keterbatasan dana atau kurangnya dana. Akhirnya, karena memerlukan dana yang cukup besar untuk membangun sebuah proyek, pemerintah menjual obligasi yang dapat kita beli. Contohnya, kita membeli obligasi dengan harga 2 juta rupiah dengan bunga 10%. Maka, dalam waktu 10 tahun, pemerintah akan mengembalikan semua uang yang dipinjam dan kita akan mendapatkan bunga sebesar 10% per tahunnya. Jadi, kita mendapatkan 200.000 dan dalam waktu 10 tahun kita mendapat 1 juta rupiah di luar dari uang yang kita pinjamkan. Obligasi merupakan jenis investasi yang tergolong minim resiko, jadi sangat cocok untuk pemula yang baru mau belajar berinvestasi. Sekian gambaran singkat yang dapat kelompok kami paparkan terkait investasi obligasi. Terima kasih. Gimana nih teman-teman, apakah udah punya bayangan tentang investasi obligasi itu sendiri? Selanjutnya kita simak pembahasan lebih dalam bersama rekan-rekan kami. Yang pertama yaitu apa itu obligasi? Obligasi itu sendiri merupakan surat utang jangka menengah atau jangka panjang yang diterbitkan oleh perusahaan dengan nilai nominal dan waktu jatuh tempo tertentu. Surat utang tersebut berisi janji dari pihak penerbit untuk membayar bunga pada periode tertentu dan melunasi utang pada akhir waktu yang telah disepakati. Yang selanjutnya yaitu manfaat obligasi. Yang pertama ada bunga, ditetapkan dalam persentase dari nilai nominal. Yang kedua adalah capital gain. Keuntungan yang diperoleh dari selisih harga jual dan harga beli saham. Kesempatan capital gain ini diperoleh pada saat sebelum jatuh tempo. Obligasi diperdagangkan di pasar sekunder. Kesempatan capital gain juga dapat diperoleh saat investor membeli obligasi dengan diskon. Lalu, pada saat jatuh tempo, dia akan memperoleh pembayaran senilai harga nominal atau harga sebelum diskon. Yang ketiga, ada hak klaim pertama. Jika suatu perusahaan mengalami kebangkrutan, pedagang obligasi memiliki hak klaim yang pertama atas aktiva perusahaan. Yang selanjutnya adalah cara kerja investasi obligasi. Prosedur dalam investasi obligasi tergolong mudah. Penanam modal hanya perlu memberikan pinjaman berupa dana kepada penerbit. Lalu penerbit membayar dengan kupon.
Yang dimaksud kupon di sini merupakan bunga sebagai pengganti yang wajib dibayar penerbit secara berkala pada penanam modal. Saat jatuh tempo, penerbit diwajibkan mengembalikan pokok pinjaman. Obligasi dapat dengan mudah diperdagangkan sebelum jatuh tempo yang telah ditentukan. Dalam hal ini, penanam modal bisa mendapatkan profit atau keuntungan dari selisih harga jual dan harga beli obligasi, yang biasa disebut dengan capital gain. Selanjutnya mengenai jenis obligasi. Yang pertama, ada obligasi pemerintah. Obligasi pemerintah merupakan surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Obligasi pemerintah memiliki jenisnya masing-masing yang terdiri dari ORI atau Obligasi Negara Retail Indonesia, SR atau Sukuk Retail, ST atau Sukuk Negara Tabungan, dan SBR atau Saving Bond Retail. Yang kedua ada surat utang negara atau SUN. Surat utang negara merupakan produk yang dikeluarkan oleh pemerintah berbentuk surat berharga. Dasar hukumnya ada dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002. Selanjutnya ada obligasi korporasi. Obligasi korporasi adalah obligasi yang dikeluarkan oleh korporasi swasta dalam negeri, termasuk badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah. Selanjutnya ada suku korporasi. Suku korporasi adalah instrumen yang memiliki penghasilan stabil yang dikeluarkan menurut pedoman syariah sesuai dengan regulasi Bapepam dan LKNP 9.A.13 tentang efek syariah. Lalu ada EBA atau efek beragun aset. Efek beragun aset adalah efek yang memiliki sifat utang yang diterbitkan dengan underlying aset sebagai dasar penerbitan. Yang terakhir ada surat berharga syariah negara atau SBSN. Surat berharga syariah negara yang merupakan surat berharga yang diterbitkan oleh pemerintah berdasarkan syariah Islam sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2008 tentang surat berharga syariah negara. Selanjutnya ada keunggulan obligasi dengan investasi-investasi lain. Next. Yang pertama, keunggulan obligasi versus saham. Investasi obligasi tergolong rendah risiko dan keuntungannya relatif rendah dan stabil. Berbeda dengan investasi saham yang keuntungannya tinggi, namun tinggi juga tingkat resikonya. Biasanya yang memilih investasi obligasi adalah orang-orang yang sudah berumur atau mendekati masa pensiun, karena risikonya lebih rendah. Sedangkan saham biasanya dipilih oleh anak-anak muda. Meskipun resikonya tinggi, tapi keuntungannya juga tinggi. Next. Selanjutnya ada obligasi versus deposito. Kalau obligasi bisa dijual kapan saja sebelum jatuh tempo, sedangkan deposito hanya bisa dicairkan sesudah jatuh tempo. Kemudian dalam investasi obligasi, pembayaran pokok dan kuponnya 100% dijamin oleh negara tanpa batas nominal. Sedangkan deposito hanya dijamin sebesar 2 miliar dengan bunga 4,25% oleh LPS atau lembaga penjamin simpanan. Selain itu, pajak yang diterima investor obligasi adalah sebesar 15% dengan nilai bunga sekitar 5-12%. Sedangkan pajak yang diterima oleh investor deposito adalah sebesar 20% dengan bunga 5%-6% per tahunnya, sehingga dapat disimpulkan bahwa obligasi memiliki bunga yang lebih tinggi daripada deposito. Next. Selanjutnya ada investasi obligasi dengan investasi emas. Imbalan hasil merupakan hasil return yang diperoleh dari sebuah jenis investasi. Return yang ditawarkan oleh obligasi jauh lebih stabil jika dibandingkan dengan nilai emas. Nilai emas memang tetap mengalami peningkatan, akan tetapi memerlukan waktu yang cukup panjang, setidaknya 5-10 tahun untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal. Sementara jumlah imbal hasil dari obligasi memiliki sifat yang tetap. Selanjutnya, ada investasi obligasi dengan investasi properti. Investasi obligasi itu lebih mudah dikelola dibandingkan investasi properti. Hal ini dikarenakan investasi properti memerlukan kita untuk
banyak terlibat langsung dan melihat properti yang akan kita investasikan. Yang kedua, investasi properti juga cenderung memerlukan waktu yang cukup panjang dan biaya yang dikeluarkan pun tidak terduga. Yang ketiga, investasi properti bukanlah jenis investasi yang dapat dengan mudah dikelola oleh pemula. Sebaliknya, investasi obligasi itu mudah dikelola dan dipelajari oleh pemula. Keempat, investasi properti tentunya akan mengalami penyusutan apabila terdapat kerusakan pada properti yang diinvestasikan. Penyusutan tersebut akan mengeluarkan uang kembali untuk biaya perbaikan. Selanjutnya ada resiko dari investasi obligasi. Yang pertama ada resiko gagal bayar, yaitu kondisi di mana perusahaan penerbit obligasi tidak dapat memberikan bunga atau kupon pada investor dalam jangka waktu yang telah disepakati sebelumnya. Yang kedua ada resiko pasar atau tingkat bunga. Resiko ini berlawanan arah dengan tingkat bunga di pasar. Karena ketika tingkat bunga naik, maka obligasinya akan turun. Yang ketiga ada resiko default, yang berupa pembatalan atau penundaan pembayaran bunga. Yang keempat ada resiko likuiditas, yaitu ketidakmampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya seperti menyediakan uang tunai dalam jangka waktu tertentu. Resiko obligasi yang selanjutnya yaitu resiko obligasi dilunasi sebelum jatuh tempo. Nah, resiko ini itu menimbulkan kerugian karena obligasi tersebut dilunasi sebelum jatuh tempo seperti cash flow tidak bisa diketahui. Perusahaan menarik obligasi saat bunga turun, turunnya kapital karena harganya tidak akan naik melebihi harga sebelumnya yang sudah ditetapkan untuk menarik kembali obligasi. Yang terakhir ada resiko pilihan. Resiko pilihan itu investor salah dalam memilih kriteria obligasi, dikarenakan keputusan investasinya dibuat berdasarkan yield tanpa melihat resiko sebelumnya. Kurang lebihnya itu dari pemaparan kelompok kami. Kurang lebihnya, mohon maaf apabila ada kata yang tidak berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.